Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 11 yang beranggotakan Salma Salsabila Firdausita, NIM 12403193176, yang kedua Jihan Irma Mahmudi, NIM 12409193180, yang ketiga Sasani Kitasari 12403193182, yang terakhir Ilma Nur Afida NIM 12403193195, yang akan membahas terkait materi tentang model regresi data panel. Yang pertama, model data panel. Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu dan data silang. Data runtut waktu biasanya meliputi satu objek atau individu, misalkan harga saham, kurs mata uang, SBI, atau tingkat inflasi, tetapi meliputi beberapa periode, bisa hari, bulanan, kuartal, atau tahunan. Data silang terdiri dari atas beberapa atau banyak objek, sering disebut responden. Misalnya perusahaan, dengan beberapa jenis data, misalnya laba, biaya iklan, laba ditahan, dan tingkat investasi, dalam suatu periode waktu tertentu. Ketika kita melakukan suatu observasi perilaku unit ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, atau negara, kita tidak hanya akan melakukan observasi terhadap unit-unit tersebut di dalam waktu yang bersamaan, tetapi juga perilaku unit-unit tersebut pada berbagai periode waktu. Permodelan data panel. Model regresi linear menggunakan data cross-section dan time series. Model dengan data cross-section yaitu YI sama dengan alpha plus beta XI plus EI. I sama dengan 1, 2, sampai N. N banyaknya data cross-section. Model dengan data time series yaitu YT sama dengan alpha plus beta XT plus ET. T sama dengan 1, 2, sampai T. Mengingat data panel merupakan gabungan dari data cross-section dan data time series, maka modelnya ditulis dengan YIT sama dengan alpha plus beta XIT plus EIT, I sama dengan 1, 2, sampai N, T sama dengan 1, 2, sampai T, di mana N adalah banyaknya observasi, T adalah banyaknya waktu, dan N kali T sama dengan banyaknya data panel. Yang selanjutnya yaitu nomor 2, regresi data panel. Regresi dengan menggunakan data panel disebut model regresi data panel. Secara umum, regresi data panel dituliskan sebagai berikut. Y1T sama dengan AI plus delta XIT plus EIT, dengan YIT yaitu unit cross section ke I untuk periode waktu ke T. AIT yaitu intercept, merupakan efek grup atau individu dari unit cross section ke I dan periode waktu ke T. Delta sama dengan beta 1, beta 2, titik-titik, dan yang terakhir yaitu BN adalah vektor konstanta berukuran 1 XN dengan banyaknya variabel independen XI. T yaitu menunjukkan vektor observasi pada variabel independen berukuran 1 XN. EIT sama komponen error unit. I sama dengan 1,2, seterusnya. T sama dengan 1,2, seterusnya sampai T. Yang selanjutnya yaitu nomor 3, estimasi regresi panel data. 1. Koefisien tetap common effect model. Koefisien tetap merupakan model regresi pada data longitudinal yang didapat dengan asumsi bahwa unit cross section dan time series yang digunakan dalam model ini sudah ditentukan. Persamaannya bisa dilihat seperti yang sudah dituliskan dengan Y1T yaitu unit cross section ke I untuk periode waktu ke T. A yaitu intercept, merupakan efek grup atau individu dari unit cross section ke I dan periode waktu ke T. Beta sama dengan B1, B2, sampai Bn adalah vektor konstanta berukuran atau Xn dengan banyaknya variabel independen. X1, XIT yaitu menunjukkan vektor observasi pada variabel independen bentuk berukuran atau Xn. YIT yaitu komponen error unit observasi ke I pada waktu ke T. Alpha T sama dengan intercept waktu ke T.
U1 sama dengan intercept cross section ke I. Yaitu 1,2 sampai N. T yaitu 1,2 sampai T. 2. Model efek tetap. Fixed effect model. Model efek tetap adalah metode regresi yang mengasumsikan bahwa terdapat efek yang berbeda pada antar individu. Persamaannya sebagai berikut bisa dilihat seperti yang sudah dituliskan. Dengan YIT sama dengan unit cross section ke I untuk periode waktu ke T. EIT yaitu komponen error untuk individu ke I pada periode waktu ke T. Delta I sama dengan parameter galat untuk individu ke I pada waktu ke T. X1T sama dengan menunjukkan vektor observasi pada variabel independen berukuran 1xn. Dan yang terakhir yaitu DK1 adalah variabel boneka, dummy variabel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model efek random atau random effect, yaitu memiliki asumsi pengaruh individu pada unit cross section dan time series yang merupakan pengubah acak yang dimasukkan dalam model sebagai galat. Random effect dapat dinyatakan dalam model sebagai berikut, yaitu YIT sama dengan alpha I dikali T kecil plus beta XI kali T kecil plus E kecil I kecil dikali T. Dengan asumsi alpha IT adalah variabel random dengan rata-rata alpha 0 sehingga intercept setiap unit adalah alpha I sama dengan A0 plus sigma I. Untuk I sama dengan 1,2 sampai seterusnya. Dengan demikian, apabila disubstitusikan, maka modelnya menjadi YIT sama dengan A0 plus sigma I plus beta XI T kecil plus EI kali T kecil. YIT sama dengan alpha I kali T plus B plus beta XI kali T kecil plus W kecil I kali T kecil. WIT sama dengan komponen error cross section dan komponen error time series. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemilihan teknik estimasi regresi data panel. Yang pertama ada uji statistik F yang digunakan untuk memilih antara OLS tanpa variabel dummy atau fixed effect. Setelah kita melakukan regresi dua model, yaitu model dengan asumsi bahwa slope dan intercept sama dan model dengan asumsi bahwa slope sama tetapi beda intercept. Keputusan apakah kita sebaiknya menambahkan variabel dummy untuk mengetahui bahwa intercept berbeda antara perusahaan dengan metode fixed effect dapat diuji dengan uji F statistik. Uji ini merupakan uji perbedaan dua regresi sebagaimana uji Chow. Sekarang uji F kita gunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan fixed effect lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel dummy dengan melihat residual sum of squares atau disingkat RSS. Adapun uji F statistik adalah sebagai berikut, yaitu F sama dengan RSS1 dikali RSS2 per M dibagi RSS2 per N kecil dikali K kecil, di mana RS1 dan RS2 merupakan residual sum atau squares teknik tanpa variabel dummy dan teknik fixed effect dengan variabel dummy. Berikut contoh dari uji F statistik sebagai berikut. Selanjutnya yang B ada uji Langridge multiplier atau LM.
digunakan untuk memilih antara OLS tanpa variabel dummy atau random effect. Pengujian didasarkan pada nilai residual dari metode common effect. Uji LM didasarkan pada distribusi chi-square dengan derajat kebebasan atau DF sebesar jumlah variabel independen. Dan selanjutnya yang C ada uji Hausman. Uji ini untuk memilih antara fixed effect atau random effect. Uji Human ini didasarkan pada ide bahwa least square dummy variables atau singkatnya LSDV dalam metode fixed effect dan generalized least square atau GLS dalam metode random effect adalah efisien, sedangkan ordinary least squares atau OLS dalam metode common effect tidak efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.